Pada hari Minggu biasa ke-16 ini kita berdoa mohon perdamaian dunia. Kita bersyukur atas selesainya retret para imam diosesan keuskupan Banjarmasin dan mohon berkat untuk hidup karya panggilan mereka. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kali hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar Tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuan melanjutkan perjalanan. Sebab Tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang Engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu
dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut memberi apresiasi kepada orang yang percaya diri dan bangga bahwa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Namun, kalau ia mulai merendahkan apa yang dilakukan oleh orang lain sebagai hal yang tidak relevan dan signifikan, atau bahkan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti yang ia kerjakan, kita pun pantas mempertanyakan kebanggaannya. Bukankah Allah menawarkan segala kesempatan dan menganugerahkan karunia berbeda-beda kepada setiap orang untuk saling melengkapi, terlibat dalam karya keselamatan Tuhan agar manusia sehat secara badani dan selamat secara rohani. Dalam kacamata iman, Allah memanggil kita untuk menjalani kehidupan tertentu, untuk memilih jalan mana yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari memilih jalan hidup berkeluarga, kami para imam memilih jalan kehidupan sebagai seorang imam yang tidak berkeluarga. Orang bisa memilih hidup berkeluarga, bisa hidup sendirian, atau menjalankan hidup bakti.
seperti rohaniwan, biarawan, biarawati. Maka orang bisa memilih menjadi imam yang berkarya juga di kota seperti para imam di Keuskupan Bandung, juga bisa memilih seperti para imam yang ada di belakang ini untuk berkarya di pedalaman seperti di Keuskupan Banjarmasin. Mereka ada yang berkarya di paroki 300 km dari kota Banjarmasin. Ada juga yang sampai menyeberangi laut setelah menembus batas Kalimantan Selatan, masih juga menyeberang. Mana yang lebih baik? Pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, tetapi mana kehidupan yang paling membahagiakan sesuai dengan panggilan Tuhan untuk masing-masing. Cara hidup, kerja, dan pelayanan apapun, kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak Tuhan, akan membawa sukacita hingga diri sehat, selamat secara lahir dan batin. Bahagia dengan apa yang dilakukannya. Pilihan yang dijalankan dengan sukarela dan sepenuh hati untuk melayani Tuhan, itulah pilihan yang terbaik yang membuat diri bahagia, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Maria saudara Marta memilih mendengarkan Tuhan, sementara Marta memilih bekerja. Mungkin ada umat yang berkomentar, wah enak ya menjadi imam di Bandung, hidup aman dan nyaman, dekat semuanya. Atau enak, lebih enak di Banjarmasin, hidup tenang dan senang di tengah hutan. Bukan soal di mana tempatnya, tapi bagaimana kita menjalankannya dengan sukacita dan sepenuh hati. Ada pernah seorang bapak berkata, karena pusing menghadapi kehidupan keluarga, Bapak Uskup, enak ya jadi para imam ini. Kalau tahuan begini, saya dari dulu jadi imam. Ibu-ibu juga sama, ya. Karena pusing, lalu bilang, aduh Bapak Uskup, tahuan gitu, saya mendingan jadi suster. Sementara suster ada yang datang pada saya, Bapak Uskup pusing kalau tahuan gitu, dari dulu saya udah kawin. Jadi bukan soal berkeluarga, kawin dan tidak kawin, menjadi imam atau kepala keluarga, tetapi bagaimana kita dengan sukacita melaksanakan dan menjalani kehidupan itu sesuai dengan panggilan Tuhan, sepenuh hati. Maka disebutnya ada passion, itu ada gairah cinta yang berkobar-kobar sehingga tumbuh compassion, bela rasa kepada orang yang kita layani. Saat Yesus berkunjung, Marta dan Maria menyambut dan melayani Yesus dengan cara masing-masing. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Marta sebetulnya tampil luar biasa. Ia menerima dan menjamu serta melayani Yesus dari awal, tak henti-hentinya. Tetapi sayang, walaupun Marta menyambut Yesus, tetapi tidak menemani. Walaupun ia menjamu Yesus, memberi makan, tetapi tidak melayani. Walaupun ia menyenangkan Yesus, tetapi ia tidak bersuka cita. Walaupun ia memberikan tenaganya, tetapi ia tidak mempersembahkan hatinya. Walaupun ia bekerja keras tetapi sayang, tanpa passion, tanpa gairah, semangat, cinta yang berkobar-kobar. Akhirnya walaupun ia memenuhi kebutuhan Yesus, tapi tanpa compassion, tidak ada bela rasa. Walaupun ia mengabdi melayani Yesus, tetapi ia terus berpusat pada dirinya sendiri hingga Marta khawatir.
Maka Yesus menegur Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dengan banyak perkara." Seakan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak bahagia dengan apa yang kamu lakukan sebagai kesempatan untuk melayani aku? Lihat Maria, ia telah memilih caranya menemani dan melayani aku dengan mendengarkannya. Dan ia bersuka cita. Maka ia memilih yang terbaik. Karena apa? Hatinya, budinya, energinya ditujukan dan dipersembahkan untuk Tuhan." Yesus memberi apresiasi pada Maria, bukan karena Maria memilih diam, tetapi karena Maria telah mempersembahkan hati, budi, dan energinya untuk bersama Yesus pada saat itu. Seandainya Marta dengan bekerja melakukan demikian pun, Marta pun akan bersuka cita. Tuhan menghargai setiap pribadi, setiap peran, baik aktif melayani maupun kontemplatif mendengarkan, baik bekerja di kota, desa maupun di rimba. Yesus mengajar Marta dengan penuh belas kasih untuk tidak khawatir dan keluar dari diri sendiri agar bisa tertuju pada Yesus, dan meneguhkan Maria yang mendengarkan Tuhan sebagai pilihan yang terbaik. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa tidak bahagia dengan hidup yang kita jalani, dengan pekerjaan yang kita pilih, dengan tempat yang kita tinggali, atau dengan pelayanan yang sedang kita lakukan, kalau kita tidak mengarahkan hati, budi, energi kita pada Tuhan, pada pekerjaan, pada karya, pada orang yang dilayani. Malah mungkin berkeluh kesah, menyesali diri, mulai mencaci orang lain, menyalahkan orang lain, atau bahkan mendikte Tuhan seperti Marta agar menyuruh orang lain merasakan beban karyanya. Sebaliknya, kita akan bersuka cita kalau kita bersyukur atas apa yang kita jalani sebagai jawaban pada panggilan Tuhan, dan mempersembahkan dengan tulus bagi Tuhan dengan cara mengarahkan hati, budi, energi untuk mendengarkan Tuhan, hingga kita dengan sukacita dan sukarela melaksanakan jalan hidup yang telah kita pilih, karya yang telah kita tentukan, dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah melalui gereja. Disitulah kita memilih dan menjalani apa yang terbaik bagi kita sesuai dengan pilihan dan panggilan kita. Mari kita syukuri hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, panggilan kita, tempat tinggal kita, agar kita bisa bersuka cita dengan mengarahkan hati, budi, energi pada Tuhan.